Kita bicara ketahanan energi nasional, maka kita harus melihat peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan nasional. Di sana ada 4 variabel kalau kita akan menghitung indeks ketahanan energi nasional. Yang pertama adalah ketersediaan atau availability, kemudian harga, affordability, kemudian akses bagi masyarakat infrastruktur, dan keselamatan lindungan lingkungan. Nah, alhamdulillah untuk gas dan batu bara kita masih ekspor, 75% batu bara kita ekspor, maka ketersediaan kita cukup. Kemudian gas juga kita masih ekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Memang untuk infrastruktur kita masih perlu menambah dan untuk EBT kita masih 11,7%, sehingga kita perlu mengejar target 23% di 2025. Namun demikian dengan fakta yang ada, dengan angka yang ada, indeks ketahanan energi kita berada di angka 6,57, artinya masuk ke kategori tahan. Memang kita belum sangat tahan karena apa? Tadi saya sampaikan infrastruktur gas kita masih terbatas, termasuk infrastruktur listrik kita belum tersambung antar pulau. Kemudian EB kita masih 11,7. Nah, di samping itu juga kita masih impor dalam bentuk komoditi minyak mentah. LPG cukup besar kita impor 75-80%, dan BBM jenis bensin atau gasolin, sehingga kita belum masuk ke dalam indeks ketahanan energi sangat tahan, baru masuk ke dalam tahap awal daripada tahan. Sehingga ini kita masih bisa cukup bertahan. Demikian Oke, Mbak Syarifah. oke, artinya dari, Anda sendiri menilainya bahwa kita masih bisa bertahan begitu di tengah kondisi saat ini. Nah, tapi yang menarik dan juga menjadi perhatian banyak orang ini tentunya adalah untuk pasokan energi dari, PLN sendiri begitu, karena dalam beberapa waktu lalu juga kan sempat terjadi, krisis ya untuk energi batu bara. Nah, kalau dari Pak Sabto sendiri melihatnya seperti apa Pak di tengah kondisi seperti ini kira-kira, seperti apa ketahanan untuk, energi untuk PLN begitu? Mas Arifah, intinya bahwa saat ini kami di PLN, terkait dengan energi primer, baik itu, batu bara, baik itu gas maupun BBM dalam kondisi yang aman. Di mana, hal ini, khususnya batu bara itu, terkait dengan, kalau volume itu kan dijaga berdasarkan DMO. Di dalam DMO dari kita sangat berterima kasih dengan Minerba yang sudah mengalokasikan kebutuhan pembangkit kami di dalam DMO, sehingga kecukupan itu terjamin saat ini di pembangkit-pembangkit kami. Nah, terkait dengan gas, kita punya long term, kontrak, sehingga, ini pun juga membuat pasokan kita baik itu melalui gas pipa maupun LNG aman. Dan untuk, BBM, kita tentu mendapat support dari Pertamina. Jadi saat ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, baik itu volume tadi, yang disampaikan oleh Pak Joko, maupun juga harga. Harga pun untuk batu bara kita, berterima kasih kepada Minerba dan, DPR yang mempertahankan cap angka 70 melalui HBA, dan kemudian kalau gas juga ada aturan dari pemerintah. Jadi boleh dikatakan, kondisi baik itu volume maupun harga itu kita, dijaga, pemerintah untuk, dari, pengaruh dari eksternal. Kira-kira gitu, Bu. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.